Baik, terima kasih Pak Syarif. Saya ke Pak Tony Uloli, mungkin sebagai statement pembuka. Silakan. Terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di forum demokrasi yang digagas oleh tim pakar-pakar yang ada di Gorontalo. Judulnya katanya sih apa ya, seru banget, langsung politik dan langsung masalah moral dan modal, antara moral dan modal. Saya tadi baru sore ada mendaftar di partai terakhir, PDIP. Jadi sudah berapa ya? PAN, Nasdem, Demokrat, PKS dan PDIP tadi. Malam pulang. Sudah 5 partai saya mendaftar. Jadi saya adalah kader Golkar dan Golkar sudah membuat satu regulasi untuk memilih internal yang semula 5 kader, salah satunya adalah Bung Syarif, mantan bupati 2 periode dan wakil ketua Golkar ya, Gorontalo, dan sekarang terpilih jadi anggota DPD, dan Pak Rumkono, Dubes, Ibu Ida, Saidah, RH, dan Pak Martin Taha. Saya terakhir usul. Terakhir sisa 3 ya, pasti saya. Karena pasti saya nggak dikonfirmasi lagi udah ini. Mungkin pasti saya oleh Pak Syarif ini lebih konsen ke DPD. Iya. Dia punya komitmen dengan rakyat. Dan Pak Rum lebih konsen ke tugas negara sebagai ambasador di Bosnia. Bung Hadi, para hadirin sekalian, dari judul ini yang jelas saya bahwa di Golkar pun saya sudah nyatakan saya maju mencalonkan diri sebagai gubernur, bukan wakil gubernur dan bukan lain-lain. Saya juga enggak berpikir semula ke DPR, enggak. Wagum enggak lain gubernur. Ada keterpanggilan jiwa untuk pengabdian, dan memang sih politik nonsen kalau tidak perlu kapital ya, finansial harus wajib. Tapi semuanya itu politik perlu biaya memang, high cost tinggi. Tadi setuju saya dari Bung Syarif bahwa ini ada biaya apa, cost dan money politik ya. Cost politik oke, itu saya setuju sekali. Pertarungan ya memang kemana-mana sih, semua mulai dari Presiden Amerika pun tetap costnya tinggi, Presiden Indonesia, seluruh gubernur, bupati demikian. Kita tidak bisa hindari pertarungan politik, makanya Pak Tito Karnavian lebih mengarahkan ke pemilihan tidak langsung ke DPR, kosnya lebih rendah, tapi sepertinya sulit untuk kembali ke situ supaya rakyat terlibat. Jadi moral sih pasti. Kalau saya untuk kembali ke Gorontalo itu saya lihat ibadah, dan saya mempunyai sense tentang Gorontalo karena saya orang Gorontalo. Kita mengajak rakyat masyarakat untuk fokusnya ke ekonomi. Saya melihat di situ karena semua orang bicara politik is oke, tapi arahnya ekonomi. Karena negara-negara maju pun semua fokusnya ekonomi, termasuk China. China itu negara yang luar biasa majunya ekonomi. Amerika punya hutang gede.
makin sulit kembali ya. Dan negara-negara lain. Dia fokus ekonomi dan saya melihat sistem pemerintahannya dia bangun dengan sistem sosialis, sedangkan ekonomi dipakai sistem liberal. Artinya dia keras, tegas, aturan dia jalani, tapi ekonomi pasar bebas. Maka dia majunya luar biasa. Pemerintah mendrive dan memberi support pada dunia usaha tanpa jaminan berbisnis. Bunga paling tinggi 2%, 1%, bahkan 0,5%. Tapi Anda bisnis yang benar, kalau Anda rugi yang benar disupport. Tapi kalau terjadi korupsi ya resikonya hukuman mati. Di atas dirupiahkan 3 miliar udah hukuman mati. Kalau di bawah itu hukuman kerja paksa. Jadi di penjara kurang manusia di China. Saya ingin Gorontalo pun akan kita sama seperti itu, membangun ekonomi lebih fokus. Lebih sederhananya saya ingin seperti Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu rakyatnya lebih fokus ya, mungkin karena naluri bisnisnya tinggi. Saudagar Bugis Makassar, mereka apapun diupayakan jadi bisnis, jadi dagang. Di pinggir jalan orang jual pisang bakar, jagung dan lain-lain, sehingga dia tidak kesulitan ekonomi. Nah, tapi menuju ke sana itu perlu finansial, cost yang tinggi. Ini perlu oleh kandidat. Banyak juga kandidat menyiapkan diri, tapi harus pakai sponsor. Ini juga agak berat ya. Jadi nanti jadi beban, terjadi beban politik. Saya tidak mau seperti itu. Saya untuk bertarung, ya bertarung tanpa ada beban dengan pihak lain sendiri. Ini pengabdian. Tidak, memang semua orang Gorontalo banyak punya duit, tapi tidak semua berani keluarkan duit yang kos politik yang tinggi seperti Bung Syarif Boina. Itu kos tinggi, waktunya habis. Rakyatlah yang pintar cerdas melihat ini. Makanya saya punya baliho, mungkin lihat, saya udah balik sampai ke desa-desa. Fokus ada 6 prioritas ini program saya itu, banyak untuk bicara ekonomi dan support ke pendidikan. Karena daerah maju harus punya anak-anaknya, knowledge-nya harus bagus, tinggi. Kita support, makanya saya ada salah satu prioritas saya untuk memberikan kuliah gratis bagi orang tua yang tidak mampu, untuk anak-anak yang punya prospek bagus. Dan saya fokusnya dia arahnya ke entrepreneur. Saya ingin melahirkan, saya pengalaman di situ. Kita lahirkan dia di sini. Jadi entrepreneur, bahkan kalau perlu bukan di Gorontalo, dia saya keluar. Anak-anak Gorontalo ini kalau udah di rantau dia jadi punya jiwa fighter, jadi petarung dia karena ekonomi. Dan saya pantau di mana-mana, dakwah saya yang terdekat di Manado, mereka itu luar biasa. Ekonomi UKM informal dia kuasai. Kita lahirkan karena Gorontalo nomor 5 termiskin. Ini keterpanggilan jiwa. Kita harus terobos ini dengan sungguh-sungguh, dan forum demokrasi pun saya berharap politik is okay, tapi kita arah ke politik ekonomi. Kita bangun gimana caranya ekonomi ini harus cepat terjadi akselerasi, perubahan-perubahan, termasuk perubahan mindset untuk kita semua. Ini penting sekali. Jadi tekadnya harus keras, harus sungguh-sungguh, ya. Dan bukan berarti jadi pejabat kita punya fasilitas menikmati, enggak. Kalau mau menikmati ngapain lagi harus ke Gorontalo? Ya itu ke Jakarta di mana semua ya. Nah, ini Pak Syarif dia pasti akan nikmat di sana, infrastruktur semua udah lebih maju, kemana-mana dekat semua. Terbang kemana semua ada, kurang duit yang ditanya mau kemana, lo siap semua di Gorontalo. Tapi ini ibadah, kita mengabdi untuk ibadah sungguh-sungguh, dan membangun ini perlu networking ya, akses-akses yang ini. Dan bila saya terpilih, saya akan libatkan semua, termasuk demokrasi, mantan gubernur,
wagub, teman-teman politisi, pakar, akademisi, kita libatkan. Kita sama-sama, tidak cukup satu orang, harus banyak membangun Gorontalo ini. Kalau ingin kita lebih, apalagi kita harus punya tekad dan punya target. Angka kemiskinan kita masih 15%-an, di mana target saya dalam 5 tahun harus di bawah 10%, harus punya target. Itu yang penting. Kalau bisa kita running, mungkin bisa the winner di Sulawesi. Penting itu, jadi ada obsesi. Nah ini kita tumbuhkan buat semua komponen yang ada di Gorontalo, terutama SKPD, ya, dinas-dinas, semua termasuk rakyat. Basisnya adalah ekonomi harus hidup dari pertanian dan lain-lain. Garis besarnya saya ingin melahirkan PDRP, kan PAD sekarang kan, PAD dari semua APBN bergerak, APBD nanti ada proyek turun, ekonomi hidup. Begitu ada COVID, lesu. Di recovery lagi lama sekali. Nah ini perlu ekonomi yang melahirkan PDRB yang berbasis dari sektor sumber daya alam, natural resources, dan kepastian hukum penting sekali. Kepastian hukum tentang keamanan wilayah dan lain-lain. Mudah-mudahan kasus di Pohwa itu jangan terulang lagi. Pasti saya setelah anggota DPD nanti akan punya peran ya, koordinasi. Forum Demokrasi saya berharap akan banyak fokus ke sektor itu, ekonomi kita banyak dialog ekonomi sehingga orang memahami kita bangun spirit, dikurangi bicara politik. Politik pada saat 5 tahun sebulan sebelum, oke, selesai itu kita bangun ekonomi. Demikian Bung Hadi dan teman-teman semua. Terima kasih.